ya Hari Guru Nasional ini, dan termasuk kakak pribadi senang ya. Seharusnya Hari Guru itu libur, kan Hari Guru libur saya guru nah, bener tuh? Bener ya. Tapi oke ya, tadi alhamdulillah kita udah upacara dan petugasnya guru-guru dan antusias kalian sangat luar biasa tadi pas nyanyi, pada nyanyi semua, pokoknya pada semangat ya, ngobrol juga semangat tadi pas upacara ya. Kakak denger kiri rame, denger kanan rame, dengerin kaca tak kita ngobrol sama guru-guru ke sana ke kiri ya. Ya, oke. Sebelum kita memulai materi yang kemarin, lanjutan yang kemarin itu tentang norma ya. Yang di sini kita akan menjelaskan fungsi norma ya. Tapi sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu ya. Baca doa dimulai. Namanya yang disebut gelar hati. Ada satu tulisan hati. Indonesia, Selamat, Sekolahudin. Yang mana Asep? Kan ada dua ya? Oh, ada Asep Sekolahudin, ada Asep Saputra. Oke, nanti Maulana. Nanti kemana? Sakit. Nah ini sakit. Salsabila. Oke. Kita memulai materi ya. Kita akan games terlebih dahulu ya. Gamesnya dimana kalian harus menaruh satu pulpen di depan kalian ya, dan saling berhadapan-hadapan. Paham? Oke. Gamesnya kepala, pundak, lutut, kaki, pipi, lutut. Nah, itu kalian Sunda nama gerak ya, ngerti gak guysnya? Oke, kita sekarang diri semua tangannya diangkat. Barang guys ya. Oke, coba tepuk konsentrasi dulu. Konsentrasi. Itu permainan konsentrasi kalian. Apakah kalian sebelum belajar sudah konsentrasi? Sudah konsentrasi belum? Sudah? Oke. Ya. Sekarang kita masuk ke fungsi norma dalam kehidupan. Ya, fungsi. Ya, apa itu fungsi? Oke, sebelum ke fungsi kita pengertian dulu. Yang kemarin pengertian norma itu adalah aturan.
Itu kalau tidak ada aturan. Misalkan sekolah harus berangkat jam 7.15, tapi kalian mau menyepelekan, ya, malah berangkat jam 7.40. Salah nggak? Salah. Apakah akan kena sanksi? Entah itu diberdirikan di lapangan, entah itu bersihin WC, entah itu suruh baca Quran, ya itu adalah sebuah norma, yaitu aturan, ya. Oke, yang kedua apa? Menciptakan. Oke, hidup menjadi teratur karena ada batasan dan pedoman yang jelas. Oke, apa nih? Ada yang tahu nggak maksud dari ini? Hidup akan teratur kalau kita dibatasi. Ayo, ada yang tahu nggak apa maksudnya? Yo, kalau yang tahu dikasih deh, coba. Ayo. Tuh, hidup menjadi teratur karena ada batasan dan pedoman yang jelas. Yo, kenapa? Nggak tahu? Nggak tahu? Hah? Contoh deh, kalau misalkan kalian lagi latihan, ya, itu kan latihan itu ada batasan waktu, betul nggak? Betul. Misalkan jam 5 harus sudah pulang. Nah, itu sebuah batasan, ya, supaya apa? Supaya hidupnya teratur atau supaya latihannya kalian kan atur, tidak sakit, ya, tidak dimarahin orang tua, tidak ada yang ngomong masyarakatnya, ya, itu yang namanya batasan, ya. Yang ketiga apa? Menjaga keamanan. Nah, apa maksudnya? Norma mencegah terjadinya konflik dan pertikaian, ya. Oke, kita masuk lagi ke penjelasan norma. Norma itu berarti aturan, ya. Di sini supaya mencegah tidak terjadinya konflik. Kayak kalian misalkan di kelas ada keamanan, ya. Keamanan itu tugasnya apa? Berarti mengamankan. Misalkan si Ocit duduk di sebelah kiri, untuk makan, harus dipisah. Kalau misalnya adu, ya kalian nggak aman kelasnya. Mau ayah bapak belur, ya, nggak boleh. Makanya terjadi diadakannya norma itu untuk ini, menjaga keamanan dan kedamaian. Bahkan di masyarakat pun ada yang namanya apa? Yang suka tiap malam ini, namanya apa? Tiap malam kontrol ini kampungnya, namanya apa? Pos ronda. Terus apa lagi? Oh, satpam boleh. Yang pakai baju hijau-hijau itu security, ansih. Nah itu, ya, ini yang menjaga keamanan dan kedamaian berarti di kampungnya. Misalkan ada terjadinya kayak ada yang apa namanya mencuri, ya, mencuri motor, mencuri janda, apa gitu ya. Ya, itu, ya, tugasnya. Terus yang keempat apa? Memberi sanksi bagi pelanggar. Nah, yang kemarin kita masuk ke norma hukum. Jika kalian tidak membayar pajak, maka kalian akan kena sanksi. Sanksi berupa apa, Den? Semakin kalian tidak membayar pajak, semakin tinggi harga pajak dan semakin pula motor kalian ditarik kemana? Ke polsek. Dan kalian gimana? Apakah nangis kejar di jalan? Enggak, kalian harus bertanggung jawab, ya. Kan ada ininya, orang bijak bayar pajak, kalau enggak orang pintar bayar pajak, ya. Pajak itu ada banyak. Terus yang kelima apa? Mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis. Norma menuntun orang saling menghargai dan bekerja sama. Coba kalau kalian selalu menghargai, entah itu ke teman, entah itu ke orang tua, entah itu ke guru, selalu ada enggak?
hanya fungsi saja ya, karena kemarin kita sudah pengertiannya, sudah jenis-jenisnya dan contoh-contohnya ya. Mungkin ini saja materi dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi